mau sharing nih sedikit tentang bisnis yang aku jalani, yaitu bisnis laundry. Nah, aku mau sharing aja sih, mau berbagi tips, mau cerita awal mulanya gimana. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi awalnya gini, kalau aku kan bekerja di perusahaan swasta, suami juga di perusahaan swasta. Nah, salah satu kelemahan dari bekerja di perusahaan swasta adalah adanya ketidakpastian untuk keberlangsungan perusahaan itu gitu. Jadi bisa aja suatu saat ada up and down dari perusahaan tersebut. Kalau misalkan memang lagi ada efisiensi karyawan, jadi otomatis kan nanti ada pengurangan ini cost leadership, jadi pengurangan karyawan. Nah, disitulah kita kadang jadi cambukan, dimana posisinya terkadang kita sudah terlanjur untuk berbuat dosa, yaitu membuat hutang gitu ya, misalkan entah itu kartu kredit, entah itu cicilan rumah, cicilan segala macam. Nah, kalau misalkan kita bekerja di instansi pemerintahan atau di BUMN gitu kan, sudah ada kepastian jaminan sampai pensiun pun ditanggung. Nah, cuman kalau untuk kita yang bekerja di swasta, jadi tuh perlu difikirkan juga worst case kita itu tiba-tiba di cut off dari perusahaan tersebut, plannya seperti apa dengan kondisi dengan lainnya gitu. Nah, itulah awal mula kenapa aku berusaha berpikir kalau aku harus mempunyai bisnis gitu. Nah, sebenarnya banyak lagi sih bisa jenis investasi lainnya yang bisa teman-teman buat gitu. Bisa aja teman-teman bisa lebih ke memilih properti ataupun investasi saham ataupun emas, itu juga bisa. Jadi sebenarnya bebas aja. Nah, kebetulan kenapa aku beli bisnis ini karena memang aku sudah mencoba yang lainnya. Jadi memang bagian bisnis aku belum merambah, jadi makanya aku mencoba untuk masuk ke dunia entrepreneur gitu awal mulanya. Nah, terus sekarang kenapa aku harus beli laundry? Nah, pertimbangannya adalah laundry ini adalah salah satu yang termasuk consumable. Jadi emang awalnya itu dari latar belakang dari kita sendiri dulu nih. Memang aku sendiri memang kalau cuci baju di laundry itu memang costnya sangat besar ya, maksudnya bisa 500.000 seminggu gitu kan, karena memang kita tiap hari ganti baju kan, harus kerja, belum satu keluarga dan segala macam. Nah, dari situ berpikir kok ini buat laundry aja sih bisa hampir 2 juta gitu kan, lumayan ya. Nah, terus juga ternyata kayak laundry ini nih nggak ada habisnya nih, nggak ada putusnya nih. Ini salah satu consumable yang akan terus dipergunakan gitu, dan harus dipahami juga nih, laundry ini atau masalah urusan rumah tangga kayak cuci pakaian ini itu juga menjadi masalah rumah tangga loh sebenarnya. Itu menjadi nggak bisa kita nggak bisa kita pungkiri bahwa ibu-ibu nih di rumah nih, walaupun apalagi kalau yang sambil kerja nih, nah kalau misalkan dia nyuci sendiri ya oke, dia bisa membagi waktu antara mengurus rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak, dan juga mencuci baju, nyetrika, oke dia bisa. Cuman kan sampai kapan gitu, dan juga nanti bisa terganggu kesehatan, terus juga mental segala macam. Jadi intinya adalah walaupun dia sanggup dalam masa tertentu, tapi bisa jadi untuk jangka panjang dia ini nanti bisa langsung down gitu, dan takutnya berimpact ke yang lain nih. Impactnya apa? Misalkan dia jadi stres atau jadi suka marah-marah. Nah, jadi malah nyalahin suami, berantem sama anak segala macam. Nah, hal-hal kayak gitu gimana ya supaya kita bikin happy gitu kan. Jadi mengurangi satu masalah rumah tangga menurut aku, yaitu membuat simpel pekerjaan rumah tangga itu sendiri gitu. Jadi kita jadi happy dan tidak terbebani gitu, kita jadi seneng gitu. Nah, makanya aku merambah ke laundry karena aku pikir nih laundry emang prospek nih, karena memang orang ketergantungan. Jadi memang itu suatu bisnis ketergantungan ya. Jadi kalau memang dia sudah masuk ke bisnis laundry, nah dia pasti akan misalkan dia udah mencuci di laundry kita, nah kita hanya harus menjaga kualitas pelayanan dan juga ramah tamah. Nah, kayak begitu. Nah, engagement dengan customer aja yang harus dijaga. Nah, ketika customer sudah loyal dengan pelayanan jasa kita,
Nah pasti nanti customer akan balik lagi. Nah jadi kita harus siasati itu program-program marketing apa nih yang cocok untuk meningkatkan omset laundry kita. Jadi itulah latar belakang kenapa aku sendiri merambah di bisnis laundry. Terus setelah aku menentukan topik laundry ini, terus nggak berhenti di situ masalahnya. Jadi memang aku orangnya malah mencari masalah ya, karena apalagi nih gimana nih step pertama yang aku harus lakukan nih kalau udah ketemu ininya, beli mesin cuci, terus gimana ini itu, sementara bener-bener buta keluarga aku, keluarga suami, semuanya itu kita memang nggak ada basic pengusaha ataupun dagang gitu. Jadi memang kita semua karyawan gitu. Jadi bagaimana nih meningkatkan. Jadi yang pertama itu memang harus niat dulu sih. Jadi emang harus kita niat, terus kita tahu ini ada resikonya dan kita harus terima resiko itu. Kalau misalkan kita belum siap mental dan takut kalau ini takut itu, mending gak usah dulu. Jadi emang harus dibulatin dulu tekadnya kalau kita memang ingin berbisnis itu. Nah jadi niat dulu dan optimis, memang harus optimis. Nah terus apa dulu yang harus kita kerjakan? Ya pertama pastinya aku udah sangat buta ini, aku benchmark dulu aku ke laundry dulu. Secara aku udah customer nih, jadi aku customer journey dulu nih, aku memang customernya laundry kan, jadi aku lebih tahu gimana bisnis proses di laundry, mulai dari customer datang terus kita ngapain itu aku udah tahu. Nah terus yang aku belum tahu adalah internalnya, operasionalnya gimana gitu. Jadi aku benchmark dulu ke salah satu laundry. Nah beberapa laundry lah, tanya ke karyawannya gimana, mulai dari dia shiftingnya, gimana cara dia pembagiannya, berapa jumlah karyawan, segala macam. Jadi kayak kita mau bikin tesis gitu, jadi ingin tahu bagaimana operasional dia di dalam. Nah setelah itu terus aku juga berpikir kan kita karyawan nih, gimana caranya ya kita bisa mengontrol, tune in ke dalam bisnis itu. Kan nggak mungkin kita bener-bener 80% waktu kita untuk laundry itu gitu. Kita justru kan harusnya si laundry ini menjadi passive income-nya kita. Nah jadi aku pertimbangkan antara franchise dan juga brand sendiri. Nah jadi bisa white label atau aku bikin nama sendiri, atau juga franchise. Nah aku nanti di next video bakal sharing nih gimana pertimbangan kenapa aku harus franchise ataupun ini mana yang lebih baik, segala macam aku bakal share. Jadi jangan lupa subscribe dulu Ayana Official, aku akan berbagi tips lainnya. Terima kasih.